selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran matematika dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab kaidah pencacahan dan kita akan lanjut ke bagian yang berikut. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, di sini indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan untuk yang bagian permutasi. Kalau minggu kemarin kita sudah pelajari yang bagian ini, sekarang kita lanjut ke bagian permutasi. Nah, permutasi yaitu penyusunan unsur R dalam bentuk angka, huruf, atau orang, dan N unsur dengan memperhatikan urutan dan tidak berulang. Ingat kalian perhatikan dan pahami atau garis bawahi yang Ibu beri tanda ini kuning, memperhatikan urutan dan tidak berulang. Itu untuk permutasi. Nah, rumus permutasi sendiri seperti ini. R unsur dari N unsur, maka penguraiannya N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai dari permutasi 2 dari 8. Nah, penyelesaiannya permutasi 2 dari 8 kita sesuaikan dengan rumusnya, tinggal substitusikan sesuai rumus 8 faktorial per 8 kurang 2, berarti 8 kurang 2 6 faktorial. Jadinya kita tinggal menggunakan konsep faktorial seperti yang kita sudah pelajari. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa juga tulis 8 kali 7 kali 6 faktorial. Yang di bawah kita tinggal tulis 6 faktorial. Nah, untuk yang 6 faktorial ini kita tidak perlu untuk mencarinya secara semua, kita langsung coret bagian yang sama. Ya, berarti tersisa 8 kali 7. Berarti kalau 8 kali 7, 56. Jadi nilai dari permutasi 2 dari 8 ini adalah 56. Oke, contoh soal yang berikut. Nah, misalkan soal nomor 2, bilangan terdiri atas 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Nah, banyak susunan bilangan tersebut, angka-angka yang berlainan adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini ada berapa banyak unsur atau jumlah unsurnya secara keseluruhan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, awas kalian jangan terkecoh karena di sini 4 tidak ada, berarti hanya ada 6 saja. Nah, berarti kan tadi disuruh harus disusun 4 angka dari ini. N unsur yang ini kan jumlah unsurnya ada 6, berarti 4 dari 6. Maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. 360. Jadi banyaknya susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan itu ada 360 cara. Oke, nah di dalam permutasi sendiri ada beberapa bagian lagi. Ini ada yang disebut dengan permutasi unsur-unsur yang sama. Nah, rumusnya seperti ini. Misalkan ada unsur K, L, M, permutasi K, L, M, N dari N unsur. Nah, sekarang kita langsung lihat ke contoh soalnya. Misalkan tentukan permutasi dari kata dodol. Nah, permutasi dari kata dodol. Sekarang kita lihat di sini jumlah unsurnya berapa atau jumlah huruf pada kata ini ada berapa? Ternyata ada 5. Berarti kita tulis E-nya 5. Terus di sini kita cuma mengambil N unsur yang sama sesuai dengan berikutnya. Unsur-unsur yang sama, kita cuma mengambil unsur yang sama. Nah, di sini unsur yang sama itu ada D ada 2, O ini juga ada 2. Nah, kalau L ini cuma 1, kita tidak perlu tulis. Oke, jadi kalian ingat hanya ditulis untuk unsur yang sama yang lebih dari 1. Itu yang kita tulis. Nah, kita tinggal substitusikan nilai yang ada sesuai rumus ini. Ya, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial saja karena Ibu langsung mau coret bagian ini. Terus 4
juga Ibu langsung coret. Untuk Ibu langsung coret dengan 2. Ya, dengan 2 ini maka tersisa 30 ya, karena 5 kali 2 kali 3 kan hasilnya 30. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Terdapat 5 bunga mawar, 3 bunga belati, dan 2 bunga dahlia. Akan ditanam secara berjajar. Berapa macam susunan bunga-bunga tersebut? Nah, di sini kan jumlah unsurnya atau jumlah bunganya kan ada 10. Nah, misalkan mawar ini K, melati ini L, dan dahlia ini M. Jadi kita tinggal buat hal yang sama, 10 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti kita tinggal coret bagian yang sama. Di sini saya pas penyelesaian di sini saya buat terbalik, jadi dari 2 faktorial, 3 faktorial, baru 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini langsung coret. Ini saya uraikan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 1 tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi 6, bagi 6 kan sudah selesai, jadinya 1, 8 bagi 2 kan 4. Berarti 10 kali 9 kali 4 kali 7. Maka hasilnya adalah 2520 cara. Seperti itu. Nah, bagian yang berikut ini ada permutasi siklik. Permutasi siklik atau permutasi lingkaran. Nah, rumusnya seperti ini. N kurang 1 faktorial. Nah, contoh soalnya, tentukan permutasi dari huruf-huruf berikut yang disusun melingkar A, B, C, dan D. Nah, kita jawab berarti di sini N-nya ada 4. Nah, mudah sekali. Tinggal 4 kurang 1 faktorial. Berarti 3 faktorial. Nah, kalau 3 faktorial kan nilainya 6. Seperti itu. Coba kita lihat soal yang kedua. Dalam sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 5 anaknya yang akan makan bersama, duduk mengelilingi meja bundar. Nah, jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, berapa banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar? Nah, ingat ayah dan ibu duduk berdampingan. Di sini kalau ayah, ibu, dan 5 anak berarti kan ada 7 orang. Tetapi karena ada pernyataan jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka itu kita anggap sebagai satu unsur ya. Ayah dan ibu dianggap sebagai satu unsur, jadi cuman 6. Nah, kita menggunakan permutasi siklik karena mereka duduk mengelilingi meja bundar atau yang berbentuk lingkaran, maka 6 kurang 1. Kenapa kita kali lagi dengan 2 faktorial? Karena kita juga harus menghitung cara duduk dari ayah dan ibu ini karena ada 2 orang. Oke, berarti ini 5 faktorial kali 2 faktorial, maka 5 kali 4 kali 2 kali 1 kali dengan 2 faktorial punya 2 kali 1. Maka kita dapatkan ya, 120 kali 2 berarti sama dengan 240. Nah, seperti itu. 240 cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut. Sekian.